warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai morfologi gejala penyakit, yang mana saya sendiri Dinda Maulida Azhara akan menjelaskan mengenai 2 dari gejala penyakit hiperplastis, dan juga rekan saya Dodi Ajibusian yang akan menjelaskan 2 gejala nekrotik. Dan saya adalah Basma Dermansyah akan menjelaskan 2 gejala tentang berikut mengenai penjelasan penyakit. Simptomatik adalah bagian dari fitopatologi yang membandingkan, dan juga menjelaskan tentang penyakit dari suatu tumbuhan. Biasanya tumbuhan yang memiliki penyakit terdapat gejala khusus. Gejala simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Umumnya penyakit-penyakit tertentu pada tumbuhan menunjukkan adanya gejala yang khas. Berdasarkan sifatnya, gejala dapat dibagi atas gejala lokal dan gejala sistematik. Gejala lokal adalah gejala yang terbatas atau sifatnya itu bersetempat. Sedangkan gejala sistemik adalah gejala yang menyebar dan meliputi seluruh tubuh tanaman. Baik, saya akan menjelaskan dari gejala nekrotik. Yang pertama adalah gejala nekrosis pada daun cabai yang mengalami bercak daun. Nekrosis atau matinya sekumpulan sel yang terbatas dalam jaringan tertentu mati dan terlihat adanya bercak-bercak atau bintik-bintik hitam. Penyakit bercak daun pada cabai disebabkan oleh cendawan Corcospora capsicii. Serangan bercak daun cabai sering terjadi pada musim hujan. Penyakit ini berkembang dipengaruhi oleh curah hujan dan kelembapan yang tinggi. Selain itu, jarak tanaman terlalu dekat dan drainase yang buruk dapat meningkatkan intensitas serangan. Selanjutnya, busuk basah pada buah cabai. Busuk basah pada buah cabai yang disebabkan oleh bakteri Erwina carotovora dapat terjadi pada cabai muda dan cabai tua. Gejala awal serangan bakteri Erwina carotovora biasanya dimulai dari tangkai dan kelopak buah. Bakteri ini menyerang bagian dalam buah dan merusak jaringan daging buah hingga menjadi lunak dan keruh. Busuk buah dimulai dari ujung buah dan menyebar ke atas hingga seluruh bagian dagingnya membusuk. Buah yang terinfeksi akan tetap menggantung seperti kantong berisi air. 2 dari jenis banyaknya gejala morfologi penyakit hiperplastis, yang pertama adalah penyakit menggeliting ataupun menggulung yang terjadi akibat pertumbuhan yang tidak seimbang di bagian daun. Penyakit ini terjadi di tanaman hias pucuk merah Siskum oleana yang biasanya disebabkan oleh hama kutu daun yang membawa penyakit resipien yang dibawanya. Gejala penyakit ini ditandai dengan adanya tepi daun yang menggulung atau mengeriting ke bawah dan biasanya terjadi pada daun muda. Kemudian yang kedua yaitu gejala penyakit hiperplastis, salah satunya Coccidia, gal ataupun tumor yang terjadi pada tanaman pohon pulai ini atau Alstonia scolaris, ditandai dengan adanya pembengkakan setempat berupa bisul-bisul atau bintil-bintil yang terdiri dari jaringan tumbuhan. Bintil atau leaf galls umumnya akibat serangga atau organisme asing lainnya seperti bakteri, jamur, tongau, nematoda, atau bahkan virus. Apapun penyebabnya, organisme ini tidak diam di daun. Bintil itu sendiri merupakan respon tumbuhan terhadap iritasi. Bintil hampir selalu ditemukan pada daun baru yang segar yang diserang oleh serangga dan organisme lain. Daun dewasa jarang terpengaruh. Meskipun kerusakan bintil biasanya tidak membunuh pohon, hal itu dapat melemahkan pohon dan dapat menyebabkan daun rontok lebih awal. Kedua gejala tentang hipoplastis. Yang pertama dari gejala hipoplastis yaitu gejala roset. Pada gejala ini ruas-ruas internodia tidak memanjang, sedangkan pembentukan daun kurang mendapat hambatan, sehingga daun-daun berdesak-desakan membentuk suatu karangan. Contohnya seperti roset pada tanaman tembakau disebabkan oleh virus dan roset pada tanaman kacang disebabkan oleh Mycoplasma. Kemudian gejala yang kedua yaitu perubahan simetri. Perubahan simetri merupakan hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pertumbuhan pada bagian lainnya.
serta dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan bentuk. Pada perubahan simetri ini, gejala yang diambil yaitu seperti penyakit layu yang disebabkan oleh Xanthomonas solanacearum. Daun-daun dapat mengalami kelayuan sepihak, atau yang artinya setengah dari daun terhambat pertumbuhannya sehingga layu, sedang setengah lainnya tumbuhan biasa. Sekian penjelasan video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.